Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang di acara webinar hari ini yang bertema kepemimpinan dalam teori servant leadership. Acara ini diselenggarakan untuk memberikan wawasan dan pemahaman tentang pentingnya memahami kepemimpinan dalam teori servant leadership. Saya Oktavia Putriwardana akan menjadi moderator dalam acara ini. Sebelum memulai, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah bergabung. Kehadiran Anda semua merupakan kehormatan bagi kami. Sebelum kita lanjutkan ke acara inti, yakni pemaparan materi, izinkan saya memperkenalkan para pemateri yang hadir pada webinar kepemimpinan dalam teori servant leadership pada pagi hari ini. Materi 1 tentang pengertian kepemimpinan servant leadership yang akan dijelaskan oleh Yuanita Sevagumardi. Materi yang kedua tentang teori servant leadership yang akan dijelaskan oleh Amalia Soleha. Materi 3 tentang implementasi servant leadership yang akan dijelaskan oleh Foni Putri Pujianingsih. Materi 4 tentang peran ketergantungan dan hubungan kekuasaan yang akan dijelaskan oleh Davina Afilia Febrianti. Materi 5 tentang taktik kekuasaan dan hal yang mempengaruhinya yang akan dijelaskan oleh Vivi Indri Rahmawati. Materi 6 tentang penyebab perilaku politik yang akan dijelaskan oleh Salsabila Anjani. Materi 7 tentang konsekuensi perilaku politik yang akan dijelaskan oleh Nabil Faras. Sekarang kami akan memulai presentasi dari masing-masing pemateri yang akan diikuti oleh sesi tanya jawab. Sebelum kami lanjutkan, harap pastikan untuk mencatat pertanyaan Anda selama presentasi pemateri. Setelah presentasi selesai, kami akan memberikan kesempatan kepada Anda untuk bertanya langsung. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian kepemimpinan servant leadership yang akan dijelaskan oleh Yuanita Sevagumardi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Teori servant leadership dapat dijelaskan bahwa kepemimpinan yang siap berbagi kekuasaan dengan diberdayakan untuk menunjukkan kemampuannya dan melibatkan pengikut dalam perencanaan dan pengambilan keputusan untuk hasil yang lebih baik. Karena dengan hubungan servant leadership yang berkualitas akan memotivasi karyawan untuk memberikan kontribusi lebih pada pekerjaannya. Servant leadership ini berpengaruh terhadap komitmen organisasional. Salah satunya yaitu nilai utama servant leadership, kesetaraan dan keadilan yang mendorong serta mendukung perlakuan adil terhadap setiap orang nilai tersebut. Komitmen organisasional yang merupakan sikap dan perilaku yang mengidentifikasi diri pegawai sebagai komponen yang berperan dalam proses kegiatan dari organisasi, serta memiliki rasa loyalitas dengan organisasi untuk menuju dan mencapai arah serta tujuan dari organisasi tersebut. Materi kedua tentang teori servant leadership yang akan dijelaskan oleh Amalia Soleha. Waktu dan tempat kami persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan servant leadership merupakan respect terhadap orang lain. Manusia memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Perbedaan ini menuntut untuk dapat menemukan rasa percaya. Dengan adanya perbedaan menuntut untuk lebih mengetahui kekuatan orang lain. Setiap orang pasti memiliki bakat yang khusus, tetapi bukan bakat yang sama. Hidup bukan sekadar mencapai tujuan. Sebagai individu dan bagian suatu kelompok, kita membutuhkan pencapaian potensi maksimal yang dimiliki. Seni dari kepemimpinan bersandar pada kemampuan memfasilitasi, memberikan kesempatan, dan memaksimalkan setiap peran pada setiap individu. Kepemimpinan menuntut kedewasaan yang khusus. Kedewasaan tersebut diekspresikan dengan menghargai diri sendiri, perasaan memiliki, perasaan yang penuh pengharapan, perasaan tanggung jawab, dan persamaan tanggung jawab yang meyakini bahwa pada dasarnya manusia itu sama. Baik, terima kasih untuk pemateri yang kedua. Selanjutnya yaitu materi ketiga tentang implementasi servant leadership yang akan dijelaskan oleh Foni Putri Pujianingsih. Waktu dan tempat kami persilahkan. Implementasi servant leadership. Implementasi servant leadership merupakan penerapan servant leadership memberikan pengaruh besar terhadap upaya perusahaan dalam memenuhi kebutuhan karyawan. Sehingga ketika pemimpin menerapkan servant leadership dengan baik, maka dapat menciptakan dan memeliharakan kepuasan kerjanya karyawan.
Gaya kepemimpinan ini berpengaruh signifikan terhadap upaya perusahaan dalam membangun hubungan yang kuat dengan karyawannya, sehingga ketika pemimpin menerapkan servant leadership dengan baik, maka dapat menciptakan dan memelihara keterikatan antar karyawan. Next. Baik, terima kasih untuk materi yang ketiga. Selanjutnya yaitu dilanjut untuk materi 4 tentang peran ketergantungan dan hubungan kekuasaan yang akan dijelaskan oleh Davina Afrilia Febrianti. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peran ketergantungan dalam hubungan kekuasaan. Ketergantungan menjadi aspek yang cukup penting dari kekuasaan karena dapat dikatakan bahwa ketergantungan dan kekuasaan adalah pihak yang saling membutuhkan. Contohnya, apabila semakin besar ketergantungan bawahan kepada atasan, maka dapat dikatakan atasan tersebut memiliki kekuasaan yang cukup besar. Dan sebaliknya, apabila semakin sedikit ketergantungan yang dimiliki para bawahan terhadap atasan, maka semakin redup kekuasaan yang dimilikinya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk materi yang keempat. Selanjutnya yaitu materi kelima tentang teknik kekuasaan dan hal yang mempengaruhinya. Yang akan dijelaskan oleh Vivi Indri Rahmawati. Waktu dan tempat kami persilahkan. Taktik kekuasaan. Apa yang orang gunakan untuk menerjemahkan landasan kekuasaan menjadi sebuah tindakan tertentu. Atau dapat diartikan juga dengan segala hal yang dapat mempengaruhi atasan, rekan kerja, dan karyawan, lalu diseleksi dengan memilih yang paling efektif untuk digunakan. Ada dua hal yang sangat penting untuk diketahui oleh pemimpin atau manajer yang ingin berhasil, yaitu taktik dan kekuasaan. Karena didasari atau tidak didasari olehnya, ia selalu berhubungan dengan berbagai kekuasaan serta kekuatan yang ada di dalam organisasinya, yang dapat mempengaruhi keberhasilannya dalam memimpin organisasi tersebut untuk mencapai tujuan. Adanya kekuasaan di dalam organisasi bisa menjadi suatu kekuatan atau kelebihan, namun dapat pula menjadi suatu ancaman bagi organisasi. Dengan mengetahui sumber-sumber kekuasaan, cara-cara untuk meningkatkan atau mengurangi kekuasaan, dan taktik-taktik untuk mendapatkan kekuasaan, seseorang memimpin dapat mengendalikan kekuasaan yang ada di dalam organisasinya sehingga dapat lebih efektif mengendalikan organisasi yang dipimpinnya. Berikut beberapa hal yang mempengaruhi sebuah taktik, yaitu 1. Legitimasi atau pengesahan. Pemimpin mencoba mengesahkan validitas permintaan dengan membuktikan bahwa hal itu adalah konsisten dengan kebijakan, peraturan, praktik, atau tradisi organisasi. Yang kedua yaitu persuasi rasional, yang dimana menyajikan argumen-argumen yang logis dan berbagai bukti faktual untuk memperlihatkan bahwa sebuah permintaan itu masuk akal dan kemungkinan dapat mencapai sasaran. Yang ketiga yaitu seruan inspirasional. Pemimpin membuat usulan yang membangkitkan entusiasme pada pengikut dengan menunjukkan pada nilai-nilai, ide, dan aspirasi pengikut atau dengan meningkatkan rasa percaya diri dari pengikut. Yang keempat yaitu konsultasi. Pemimpin mengajak partisipasi pengikut dalam merencanakan sasaran, aktivitas atau perubahan yang untuk itu diperlakukan dukungan dan bantuan pengikut atau pemimpin bersedia memodifikasi usulan untuk menggapai perhatian dan saran dari pengikut. Yang kelima yaitu tukar pendapat. Pemimpin menawarkan suatu penukaran baik, memberi indikasi kesediaan untuk membalasnya pada suatu saat nanti, atau menjanjikan bagian dari manfaat bila pengikut membantu pencapaian tugas. Yang keenam yaitu seruan pribadi. Pemimpin menggunakan perasaan pengikut mengenai kesetiaan dan persahabatan terhadap dirinya ketika meminta sesuatu. Yang terakhir yaitu menyenangkan orang lain.
pemimpin menggunakan pujian, rayuan, perilaku ramah-ramah, perilaku yang membantu agar pengikut berada dalam keadaan yang menyenangkan, atau mempunyai pikiran yang menyenangkan untuk menguntungkan pemimpin tersebut sebelum meminta sesuatu. Baik, terima kasih untuk pemateri yang kelima. Selanjutnya yaitu dilanjut materi 6 tentang penyebab perilaku politik yang akan dijelaskan oleh Salsabila Anjani. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan penyebab perilaku politik. Penyebab perilaku politik ini dibagi menjadi dua, ada faktor individu dan faktor organisasi. Faktor individu yang pertama yakni pengawasan diri sendiri yang tinggi. Pengawasan diri sendiri tinggi yang ini, seseorang yang mampu mencerminkan diri dengan lebih baik dapat menampilkan kecerdasannya dan tampil dalam berpolitik. Yang kedua ada investasi organisasional. Investasi organisasional ini sebagian orang akan berpikir bahwa investasi bisa melalui organisasi dan mendapatkan keuntungan pada saat mereka juga melakukan berpolitik. Yang ketiga ada alternatif pekerjaan yang dipandang. Alternatif pekerjaan yang dipandang ini, semakin banyak alternatif pekerjaan yang mudah, maka akan semakin besar kemungkinan seseorang untuk melakukan politik. Yang kedua ada faktor organisasi. Yang pertama realokasi sumber daya. Realokasi sumber daya ini, apabila sumber daya mengalami perubahan, maka hal tersebut juga akan memunculkan perilaku untuk berpolitik. Yang kedua, peluang promosi. Karena mendorong seseorang untuk bersaing mendapatkan sumber daya terbatas dan mencoba untuk mempengaruhi hasil keputusan. Yang ketiga, ada ambiguitas peran. Perilaku yang ditentukan oleh karyawan yang tidak jelas. Dengan begitu, batas atau cakupan dan fungsi tindakan politik lebih sedikit. Karena semakin besar ambiguitas peran, maka semakin besar seseorang untuk melakukan politik. Yang keempat, para manajer senior mementingkan diri sendiri. Para manajer senior ini biasanya mengakui kekuatan dan kekuasaannya dalam mengambil keputusan. Biasanya melakukan keputusan yang sepihak. Yang kelima ada kepercayaan yang rendah. Seseorang yang memiliki kepercayaan diri yang rendah, maka tingkat perilaku politik juga akan semakin tinggi. Yang keenam ada tekanan kerja yang tinggi. Semakin besar tekanan kerja yang dimiliki oleh seseorang, maka akan semakin tinggi juga perilaku untuk melakukan politik. Yang ketujuh ada sistem evaluasi kerja yang tidak jelas. Semakin banyak organisasi yang menggunakan kriteria subjektif dalam evaluasi dengan memakai waktu yang lama, maka seseorang ataupun karyawan akan keluar dari zona tersebut. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih untuk pemateri yang keenam. Selanjutnya yaitu materi 7 tentang konsekuensi perilaku politik yang akan dijelaskan oleh Nabil Faras. Waktu dan tempat kami persilahkan. Penyebab dan konsekuensi perilaku politik, yaitu yang pertama pendekatan budaya organisasi mengalami peningkatan, di mana semakin besar budaya organisasi yang menekankan pada pendekatan yang tidak beresiko atau menang kalah terhadap alokasi pemberian imbalan, maka semakin para pekerja akan termotivasi untuk terlibat dalam permainan politik. Yang kedua yaitu memandang orang lain berada di puncak. Ketika para pekerja memandang orang yang berada di posisi puncak terlibat dalam perilaku politik, terutama yang melakukannya dengan berhasil dan diberikan imbalan atas hal tersebut, merupakan suatu keadaan yang mendukung permainan politik tersebut diciptakan. Yang ketiga yaitu permainan politik manajemen, di mana permainan politik oleh manajemen sedikit banyak akan membiarkan permainan politik di dalam organisasi tersebut dan menyiratkan bahwa perilaku tersebut dapat diterima. Yang keempat yaitu tingkat pemahaman rendah, maka para individu lebih cenderung untuk memandang politik sebagai sebuah ancaman, sehingga dapat memberikan efek negatif terhadap kinerja. Yang terakhir yaitu etika dalam kepemimpinan berdampak pada perilaku politik.
di mana perilaku politik di tempat kerja memiliki efek yang moderat terhadap kepemimpinan yang beretika. Salah satu studi menemukan bahwa para pekerja pria lebih responsif terhadap kepemimpinan yang beretika dan menunjukkan perilaku kewaraan yang tinggi ketika level keduanya, baik politik maupun kepemimpinan yang beretika tersebut. Baik, terima kasih untuk pemateri yang ketujuh. Acara selanjutnya yaitu review jurnal. Review jurnal pertama yang itu akan dijelaskan oleh Foni Putri Pujaningsih. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Review jurnal artikel pertama terkait dengan penerapan kepemimpinan. Bentar. Penerapan kepemimpinan melayani atau servant leadership dalam bidang penguatan karakter guru dan siswa. Dalam penelitian ini, penerapan gaya kepemimpinan servant leadership yang diterapkan dalam sekolah dasar masih belum lengkap, tetapi sudah mencakup sebagian besar dan terus disosialisasikan oleh kepala sekolah. Kondisi yang terjadi pada sekolah dasar ini dapat dilihat dari para guru yang bersikap pasif dan selalu menurut perintah, sehingga akan berdampak pada mutu pendidikan para siswa. Peran seorang pemimpin sangat mempengaruhi pola kebijakannya, sehingga dengan adanya gaya kepemimpinan ini, kepala sekolah melakukan pemahaman latar belakang para siswa dengan pendekatan dan berdampak pada para guru akan memiliki etos kerja yang positif, dan para siswa akan mudah bergaul dengan cepat. Tanggap seorang pemimpin baiknya memiliki prinsip melayani bukan dilayani. Baik, terima kasih untuk penjelasan review jurnal tersebut. Selanjutnya yaitu review jurnal yang kedua yang akan dijelaskan oleh Davina Afrilia Febrianti. Waktu dan tempat kami persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang review artikel Servant Leadership Model Kepemimpinan Kontemporer Kepala Sekolah. Pelaksanaan tugas kepala sekolah sebagai servant leadership telah mengimplementasikan karakter-karakter servant leadership dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin. Faktanya, kepala sekolah memiliki kepekaan dan kepedulian yang tinggi terhadap perkembangan dan pengembangan diri. Seorang pemimpin didasarkan pada prinsip yang bergerak dan bermitra bersama untuk mencapai suatu tujuan, dengan bertindak interaktif, komunikatif, terbuka, dan berintegritas. Pemimpin juga dapat dikatakan harus memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan visi, terutama pemimpin yang jujur dan berintegritas diartikan sebagai pemimpin yang baik. Baik, terima kasih untuk penjelasan pada review jurnal yang kedua tersebut. Selanjutnya yaitu sesi tanya-jawab. Saya mau bertanya. Baik, silahkan. Mengapa servant leadership itu penting? Pemateri mungkin bisa untuk menjawab dari pertanyaan tersebut. Baik, saya izin menjawab. Baik, silahkan. Mengapa servant leadership itu penting? Karena servant leadership memiliki wadah untuk mewadahi kebutuhan-kebutuhan para karyawan, sehingga para karyawan atau bawahan itu dapat nyaman dalam bekerja dan bisa saling berinteraksi satu sama lain, gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin dari pihak penanya, apakah sudah jelas? Sudah. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, para audiens. Saya mau bertanya. Baik, silahkan. Apa saja sih tugasnya servant leadership itu? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin pemateri bisa menjawab pertanyaan tersebut. Izin menjawab. Baik, silahkan. Untuk pertanyaan yang kedua tadi, apa saja sih tugas servant leadership itu? Nah, tugas servant leadership itu yang pertama adalah mendengarkan dan memahami. Seorang pemimpin melayani itu harus bisa mendengarkan dan memahami kebutuhan para karyawannya. Yang kedua, ada meningkatkan partisipasi. Seorang pemimpin yang memiliki kepemimpinan melayani ini harus bertugas untuk meningkatkan partisipasi para karyawannya.
untuk memberikan kesempatan dengan berkontribusi dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan. Seorang pemimpin harus meningkatkan produktivitas sehari-hari para karyawannya. Yang keempat, menjaga keadilan. Seorang pemimpin melayani ini harus membiarkan hak karyawan itu tidak ada pelanggaran. Jadi agar semuanya itu biar adil. Sekian. Baik, apakah jawaban tersebut sudah jelas? Sudah, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lain dari para audiens yang lain? Saya ingin bertanya. Baik, silakan. Servant leadership itu kelebihannya itu apa aja sih? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Silakan untuk pemateri untuk menjawab. Saya akan menjelaskan tentang kelebihan servant leadership. Yang pertama, dapat meningkatkan kepuasan bawahan. Kepemimpinan ini berfokus pada kebutuhan dan kepentingan karyawan yang dapat meningkatkan kepuasan kerja mereka, sehingga berpengaruh kepada peningkatan produktivitas dan kinerja yang lebih baik. Yang kedua, dapat membangun kepercayaan. Kepemimpinan ini akan berusaha menjaga hubungan erat dan saling percaya, sehingga dapat menciptakan budaya positif dalam perusahaan. Yang ketiga, dapat meningkatkan motivasi. Kepemimpinan ini memberikan dukungan dan bantuan pada karyawannya agar mereka dapat mengembangkan keterampilan. Hal ini akan berdampak pada setiap karyawan untuk bekerja lebih keras. Yang keempat, dapat meningkatkan inovasi. Kepemimpinan ini biasanya akan membuka komunikasi dengan para karyawan sehingga tercipta ide-ide baru untuk berkembang. Pada akhirnya, inovasi baru tersebutlah yang akan memajukan perusahaan dalam berbagai aspek. Dan yang terakhir, dapat menciptakan budaya kerja yang sehat. Semua tindakan positif yang telah dilakukan akan menjadi budaya perusahaan yang sehat. Bukan hanya soal budaya, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang baik, karena setiap orang dalam perusahaan akan selalu mendukung satu sama lain. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin sudah jelas. Sudah, terima kasih. Ya. Apakah ada pertanyaan lain? Cukup. Oh, cukup ya, baik. Terima kasih. Sesi selanjutnya yaitu kesimpulan mengenai materi kepemimpinan dalam teori servant leadership ialah bahwa servant leadership ialah gaya kepemimpinan melayani yang dimana atasan dan bawahan saling membutuhkan. Ketika pemimpin menerapkan servant leadership dengan baik, maka dapat menciptakan dan memelihara kepuasan karyawan. Seorang pemimpin dapat mengendalikan kekuasaan yang ada di dalam organisasinya, sehingga dapat lebih efektif mengendalikan organisasi yang dipimpinnya. Semakin besar budaya organisasi yang menekankan pada pendekatan yang tidak beresiko atau menang kalah terhadap alokasi pemberian imbalan, maka semakin para pekerja akan termotivasi untuk terlibat dalam permainan politik. Sesi selanjutnya yaitu sesi penutupan. Kami berterima kasih atas partisipasi Anda dalam webinar ini. Semoga acara ini memberikan wawasan yang berharga mengenai kepemimpinan dalam teori servant leadership. Akhir kata, kami mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat dari acara ini.